Lukas 11, Lukas 11 ayat 1 sampai 5. Hal berdoa. Satu, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Empat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lima, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Amin. Amin. Ayat 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku masih sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular pada anaknya itu ganti ikan? 12. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ayat 14, Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang begitu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. 15. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Haleluya. Amin. Lukas 11 ayat 16. Ada pula yang meminta sesuatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. 18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. 19. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Ayat 21. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan.
kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, bersapu, dan rapi teratur. Amin. Gabriel, Ya, Bunda. Lukas pasal 11 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Siapa yang berbahagia? Ayat 27. Ketika Yesus masih bicara, berseru seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tanda Yunus 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki sesuatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. 30. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Amin. Ayat 31, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. 32, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pelita tubuh. 33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. 4, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. 35, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Amin. 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 37. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke dalam rumah itu, lalu duduk makan. 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran kenapa Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. 39, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. 40, hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Amin. 41, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya itu akan menjadi bersih bagimu. 42, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 43, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. 44, celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. 45, seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga.
Amin. Amin. Ayat 46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ayat 47, celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi tetapi nenek moyangnya telah membunuh mereka. Ayat 48, dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Ayat 49. Sebab itu ingat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Ayat 50. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Amin. Ayat 51, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. 53. Dan setelah Yesus berangkat dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. 54. Untuk itu mereka berusaha mancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Lukas 12 ayat 1, pengajaran khusus bagi murid. Setelah itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka desak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu memufikan orang hari. Amin. Gabriel. Lukas 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Amin. Ibu Harmoni, ya setelah Ibu Harmoni baru Ida. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Amin.
Ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Orang kaya yang bodoh. Tiga banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung daripada kekayaan itu. 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Amin. Ibu Sinta ikut baca Lukas 12 ayat 17. Oh ini ya, terpental. Baik, ke Ibu Marina Kay. Ibu Marina Kamagi ikut baca. Oke, baik saya ya, 17. Ia bertanya dalam hatinya. Betul kan? Oh ya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Lukas 12 ayat 22. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? 26. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Amin. Amin. 27. Perhatikanlah burung bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 28. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah kamu cemas hatimu. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Ayat 32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. 33, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat pencuri, dan tidak rusak akan mati. 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hati berada.
Ayat 35, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan petamu tetap menyala. Ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera buka pintu baginya. Amin. Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. 41. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau masukkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Amin. Gabriel 42. Iya. Lukas 12 ayat 42, jawab Tuhan. Jadi siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. 43. Bahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawal segala miliknya. 45. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hambanya laki-laki dan hamba-hambanya perempuan dan makan, minum, dan mabuk. 46. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Amin. 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yesus membawa pemisahan. 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. 50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Amin. Bu Sandra ikut baca di Lukas 12 ayat 52, 5 ayat, Bu. Di unmute Bu Sandra kalau mau ikut baca. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal ini memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik berupa bumi, langit, kamu tahu nilainya. Mengapakah kamu tidak menilai zaman ini? Amin.
57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 58. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Dosa dan penderitaan pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Amin. Ayat 3, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Amin. Amin. Ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12. Melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Amin. Ayat 13, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Berkata kepada orang, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu itu untuk disembuhkan jangan dan 15 ya. 15. Tetapi Tuhan menjawab dia kan, orang-orang memikirkan kasih orang di antara melepaskan punya alenya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. 16. Perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus lepas dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Aham. 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua wan yang merana lalu dan sembarang banyak sukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Amin. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? 19. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. 20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? 21. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Siapakah yang diselamatkan? 22.
Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Amin. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. 25, jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan kota kami. 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lenyaplah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Amin. 28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. 29, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. 31, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. 32, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Amin. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 35, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan bersatu dulu ya.
Baik, Ibu-Ibu, silakan bagi yang punya rema, bisa di-sharingkan remanya atas pembacaan kita yang luar biasa hari ini, Lukas 11, 12, 13. Monggo, siapa yang mau sharing pertama? Apakah ada? Atau Kak Neti dulu? Ini sudah senyum-senyum, silakan Kak Neti. Oke, saya tutup kamera ya. Kebetulan di Menara Doa Segala Bangsa. Oke, Dek. Oke, tadi ini Lukas 13, tapi semuanya ini tentang pertobatan. Ya, ini semua tentang pertobatan. Tapi di akhirnya tadi itu yang saya dapat begini loh. Dan itu juga beberapa hari ini di hati aku nih. Lukas 13 ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Lalu ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah ini kata mungkin tadi, wow Tuhan dahsyat banget ya. Orang ini mungkin dia minta belas kasihan anugerah Tuhan. Mungkin Tuhan tahun depan dia bertobat. Nah, kita juga gitu ya. Kita pikir gini, Tuhan kapan ini orang bertobat? Tapi ini ya, Tuhan dengan kita tidak jemu-jemunya, kita bawa orang-orang di depan kita, saudara kita, suami kita, istri, anak-anak. Tuhan minta belas kasihan anugerah-Mu biar ada pertobatan. Nah, ini kesaksian saya. Rapata kasih kirata. Ini hanya menguatkan ya Bapak Ibu ya, karena ini di putaran terakhir banyak rumah tangga yang digunjang-ganjing si iblis. Nah itu dia. Nah suamiku sesudah kami bangkrut, dia memilih untuk pulang ke Medan bersama orang tuanya. Karena usaha mereka cukup bagus. Sementara kami punya usaha di sini, kami hanya sebagai grosir buah-buahan. Tapi bukan biasa-biasa sebetulnya, karena langganan kami cukup banyak. Tapi itu tadi, karena suamiku ini anak mami, anak manja, dan punya fasilitas yang memungkinkan, dia memilih untuk ke sana. Perjalanan ini sudah 12 tahun. Kemarin waktu saya doa di Jakarta, pembatuan itu 14 tahun. Pada waktu dia mengatakan 14 tahun, Tuhan, saya 2 tahun lagi. 14 tahun sama dengan istri hamba Tuhan. Lalu saya bilang sama anak saya dan sama adik saya bilang, sekalipun suami saya tidak ingin lagi dia pulang ke Bandung, entah apapun alasannya, Tuhan aku minta biarlah dia bertobat sebelum Tuhan panggil. Karena aku tahu surga Tuhan, karena aku tahu neraka Tuhan. Sangat kasihan banget kalau dia tidak terbuka. Nah, artinya gini, minta belas kasihan anugerah Tuhan, karena orang kalau tidak tahu anugerah akan kebablasan. Ya, ini akan kebablasan. Itu sebabnya saya berkata sama Tuhan, Tuhan di atas batu karang itu aku taruh rumah tanggaku. Tapi Tuhan, kalaupun dia tidak rindu lagi, tidak ada mata hati untuk melihat anak-anak atau rumah tangga,
biarlah Tuhan dia bertobat sebelum Tuhan panggil. Nah, tadi pada waktu aku membaca ini, aduh Tuhan, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Gak apa-apa ya dek ya, aku tambah lagi kesaksian. Pada waktu suami saya stroke, beberapa tahun yang itu stroke total. Jadi pada waktu di rumah sakit Medan, karena stroke, saya nggak jelekkan rumah sakit, tapi rumah sakit itu coba-coba obat jantung, obat ini, akhirnya ada 11 macam obat. Di hati saya pada waktu itu ngeri banget ini obat. Ternyata suamiku nolak. Nah, akhirnya kita rembuk, namanya rembuk apa? Kumpul rembuk, nggak tahu apa nama bahasa Kak, itu rembuk itu kumpul saudara supaya kami bersepakat untuk membawa suamiku ini ke Malaysia. Dan ternyata kita urus semua, ada tempo cuma 1 hari. Nah itulah dia 1 hari kami ke Malaysia dengan keadaan dia itu tergeletak total. Nah pada waktu di Malaysia saya bilang begini sama Tuhan di ruangan di ruang operasi. Saya bilang, saya angkat tangan, Tuhan, ini permohonan saya, Tuhan, biarlah mujizat itu terjadi, Tuhan, supaya lewat mujizat ini kami kembali berkumpul. Ini itu permohonan saya. Jadi aku nego sama Tuhan, itu keinginan hatiku. Ternyata Tuhan bela keinginan hatiku. Dia sembuh, dia bisa berjalan. 1 tahun saya urus dia di Medan. Lalu sudah 1 tahun, anak saya Karnepaya sangat stres karena dia keadaan waktu itu nyusun skripsi. Saya bilang, yuk kamu sudah sembuh kan? Kita kembali ke Medan. Lalu suami saya bilang ini, biarlah kamu aja dulu ngurus anak-anak, saya di sini. Ya, jadi itulah dia. Jadi saya tinggalkan, saya kemari, tapi keadaannya bolak-balik. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu, nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda Tuhan. Tapi dibalik semua ini tadi mungkin gitu. Aku tadi pagi bilang sama anak, ini belum ini. Saya kalau Bapak kalian belum bertobat, pelayanan saya sebagai koordinator doa, saya tanggalkan. Karena saya ngurus Bapak kalian. Saya bolak-balik. Karena sebagai koordinator harus kita di situ. Kita harus tahu sejarahnya apa yang harus didoakan karena kita berdoa siapa. Makanya aku nego, Tuhan, kalaupun dia tidak ingin lagi, yang aku rindukan biar dia bertobat. Karena kalau aku pun di sana, anak-anak di sana, kita rohnya udah nggak sama. Orang Medan itu kalau udah banyak uang, sombongnya luar biasa. Nggak semuanya sih ya, tapi ini yang aku lihat gitu. Nggak semuanya. Karena roh mamon itu menguasai. Kalau roh mamon itu menguasai, ada beberapa hal. Roh pertikaian, kebencian, dendam, emosi, ya kan? Sementara kita adalah anak perjanjian yang selalu dibaharui. Itu sebabnya Tuhan ingatkan lagi, pergaulan merusak karakter. Jadi aku bilang, Tuhan, kalau aku lama-lama di sini, aku stres gitu. Dan anak kita juga bilang, Mama, aku kalau Mama lama-lama di Medan, aku pun stres lihat Mama. Jadi inilah kesaksian saya. Yuk kita berdoa, mungkin Tuhan, mungkin Tuhan. Tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ini tanda seru dan tanda koma. Ya itulah kesaksian saya. Bukan berarti kita tidak punya pergumulan. Itu selesai. Karena saya dapatkan gini ya. Di dalam pergumulan, disitulah ketekunan kita di tempat Tuhan. Itu sangat di tempat itu. Mau nggak kita mencari dia siang dan malam? Dengan kita punya pergumulan, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pergumulan, jangan cari kata instan. Kalau instan artinya kita tidak diproses. Waktu kita diproses, karakter kita juga selalu diperbaharui Tuhan. Sudut pandang berbicara, sudut melihat seseorang, mendengar, itu semuanya diubah. Aku dulu orang yang, karena orang tuaku, orang yang sukses pengusahanya tekstil Jepang. Jadi dengan orang-orang itu gak gampang aku percaya gitu lah. Tapi itu tadi diproses Tuhan.
Akhirnya saya kemanapun saya Tuhan taruh, gak ada masalah. Yuk, gitulah dia. Nah, ini dia yang saya dapatkan. Kuncinya adalah yuk kita bertobat. Gitu aja. Renungkan firman Tuhan. Tadi waktu saya baca ini, Tuhan ini sangat, saya usahakan semaksimal saya ikut baca firman. Karena firman itu dahsyat. Firman itu yang menguatkan. Firman itu yang mengubah. Lewat firman Tuhan itu kita ada restorasi. Itu aja sih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Neti ya, sangat membangun ya. Bukan berarti kita pelayan Tuhan, bukan berarti kita pendoa syafaat, bukan berarti kita banyak menolong orang gitu ya. Berarti kita tidak punya pergumulan ya. Kita bisa jadi ketika kita membantu orang, sebenarnya pergumulan kita tuh sebenarnya lebih ribet daripada orang yang kita bantu gitu ya. Tetapi justru itulah ya, Tuhan mau menguji ketekunan kita dan mau menguji ketaatan kita ya. Sejauh mana kita bersandar dan menyandarkan permasalahan hidup kita ke tangan Dia. Kita percaya kan ya di dalam kalau di dalam kelemahan kita ada kuat kuasa Tuhan yang bekerja. Saya juga percaya bahwa pada suatu hari nanti pasti Tuhan akan memenangkan suami Bu Neti dan bisa berkumpul kembali ya, sebagaimana Kak Neti merindukan hal itu ya. Semangat Kak Neti, sebenarnya kita pun semua sama berjuang untuk memenangkan pasangan hidup kita. Hanya kita tidak tahu kapan waktu yang terbaik versi Tuhan ya. Kita tetap semangat mendoakan karena kita ini adalah ibu-ibu, istri yang menjadi tiang doa bagi keluarga kita, termasuk juga suami. Ya, semangat kita semua bersatu. Baik, apakah ada ibu-ibu lain? Mungkin Dewi mau sharing atau Bu Kartika mau sharing rema. Ibu-ibu lain monggo, boleh. Silakan. Dewi mau sharing boleh? Atau Ibu Kartika? Ya, Dewi, ya. yuk silakan. Sedikit ya. Sedikit dari Lukas 11 ayat 12. Lukas 12 ayat 2 dan 3. Ini sering banget ini terjadi. Sering banget. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibuka. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak diketahui gitu. Pokoknya apapun yang kita lakuin. Jadi pas baca ini kapan ya? Oh, waktu Mesbah doa pagi. Pertama-tama ya udah ngikutin Mesbah doa pagi 2021. Kalau nggak salah itu saya mulai ikut. Pas baca ini bener. Emang ya kesalahan sedikit aja kita lakuin pasti ketahuan. Sekalipun kita nutup-nutupin serapat mungkin. Apalagi omongan yang kita lakukan orang lain nggak lihat kan. Nah, perkataan apalagi kadang-kadang ke orang di sekitar kita juga sering kita menggunakan kata-kata yang menurut kita nggak apa-apa, tapi ada tersinggung. Ada yang tapi mau ngomong, nah gitu. Apalagi kita di dalam rumah melakukan satu hal yang nggak ada yang lihat ini gitu. Tapi semuanya itu di hadapan Tuhan. Ya seperti firman Tuhan kan semuanya telanjang di mata Tuhan. Nggak ada yang nggak Tuhan lihat. Jadi di sini aku baca juga kembali ini tadi aku diingatkan supaya lebih berhati berbicara karena sama seperti Bunda yang aku alami juga. Dan doa saya memang udah nggak macam sekarang. Aku minta Tuhan jamah, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Udah itu aja, nggak ribet lagi, nggak jauh-jauh sampai panjang lebar lagi doa-doanya. Gitu. Jadi ini pun seperti itu. Jadi selama ini ditutup-tutupin semuanya, akhirnya terbuka semuanya. Tidak perlu kita untuk mencari-cari kebenaran, nggak perlu kita berlah-lah, nanti akan terbuka sendiri. Jadi ini kan bukan asal ya, ini benar-benar nggak ada yang nggak terbuka semua. Jadi perbuatan kita pun seperti itu. Baik perkataan kita itu harus hati-hati karena Tuhan itu mendengar semua. Apa yang di dalam kita aja Tuhan dengar, apalagi kalau sampai keluar dari mulut kita bersuara. Terus yang kita lakuin seperti
Jadi apalagi akhir-akhir ini kita dituntut untuk benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kalau kita pun sempat melakukan suatu kesalahan, ya udah kita cepat-cepat datang deh, ampun. Kita pasti sadar kalau itu salah gitu. Ya udah cepat-cepat kita datang minta ampun. Tuhan ampuni tadi melakukan ini gitu. Sering aku kayak gitu. Jadi kadang mau sesuatu emosi gitu kan. Ya ampun, kok tadi aku begitu gitu. Tuhan. Jadi itu pasti aku yakin Tuhan pasti senang kalau kita langsung menyadari dan mengakui itu di hadapan Tuhan. Jadi supaya hal akibat dari ini tidak kita alami. Itu Kak Joli sedikit aku Iya, bisa makasih ya sampaikan. Dewi ya. Jadi tak ada yang tersembunyi ya di hadapan Tuhan ya. Apapun yang keluar dari mulut kita memang selayaknya itu selaras dengan apa yang sudah kita baca ya. Tetapi itu tadi ya, kita nih apa ya, memang perlu banget baca firman Tuhan ya. Dari saya nih ya, Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat yang tandus mencari penghentian dan ia mendapatinya. Dan ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih dan tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Nah itu ya, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tuh sudah, ya maksudnya ada orang yang sudah melakukan pelepasan ya. Pelepasan itu bisa dia melalui curhat, lalu dia didoakan. Tetapi itu tadi ketika tidak memaintain nih ya, tidak memelihara, ini yang bahaya nih. Saya sendiri, saya tidak mau munafik ya dengan mengatakan bahwa wah saya sudah pelepasan nih, wah saya sudah pelayanan, saya sudah begini, saya sudah membangun intimasi sama Tuhan. Saya tidak mau munafik kalau mengatakan bahwa saya tidak melakukan dosa ya, tanpa saya sadari sebagai manusia. Nah inilah mengerikan sekali, dan saya tahu selalu si jahat itu, si pencuri iblis itu ya, selalu mencari celah di mana ketika saya lemah, disitulah dia datang. Roh-roh jahat itu, saya menyadari ya Tuhan, aku kalau betul-betul tidak datang kepadamu Tuhan, aku mungkin bisa lebih jahat daripada aku yang dulu. Ya, nggak usahlah munafik ya. Kita tuh bisa loh menyadari sendiri, sadar nggak sih? Saya sendiri sadar kok. Ketika saya merasakan, aku jahat banget ya sekarang ya, di diri sendiri tuh nyadarin, orang lain mungkin nggak kelihatan, kelihatannya wow semua baik, tapi diri sendiri itu sadar banget, nih aku sendiri kenapa ya aku kok jadi gini ya, kok aku jadi gini ya. Nah itu tadi roh yang ada di dalam tubuh ini, kita kan bukan cuma satu dua, bayangkan aja kalau dia keluar dia panggil lagi 7, ya kan. Nah seperti itu, makanya cuma satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu firman Tuhan tadi, Roh Kudus itu tadi. Saya itu selalu memaksa roh saya ketika ada kemalasan datang. Dan kemalasan itu tuh, wah itu luar biasa loh. Males. Untuk memulai sesuatu itu males. Firman Tuhan ya, denger ini. Males. Tapi aku bilang, Tuhan paksa rohku. Hanya satu, memaksa roh. Meminta tolong orang lain nggak bisa. Kecuali diri saya sendiri. Karena saya mau mengalahkan roh-roh jahat yang berusaha masuk lebih banyak lagi ke dalam diri saya. Seperti itu. Itu luar biasa ibu-ibu ya, kita hidup di dunia. Hidup setiap hari ketemu dengan orang. Kadang-kadang ada orang yang membuat jengkel sama kita, kita nggak tahu kenapa orang-orang ini kok tiba-tiba menjauh ya, nggak ada hujan, nggak ada badai, salah apa kita gitu kan ya. Nah itu sudah overthinking. Terus perasaan kita sudah nggak enak melihat dia, negur pun males, tapi kan nggak boleh gitu. Nah itu, iblis itu kan nggak suka sama yang namanya orang kerendahan hati. Saya pun belajar, Tuhan bantu aku untuk rendah hati Tuhan, supaya aku bisa datang kepada orang itu. Padahal siapa sih dia, aku nggak butuh dia. Pengen banget ngomong gitu. Tapi itu tadi, belajar rendah hati itu pun susah banget ya. Artinya kalau saya belum punya rendah hati, berarti saya ini masih ada iblisnya. Kadang-kadang saya bilang sama diri sendiri gitu loh. Makanya itu tadi, menjadi orang rendah hati itu susah gitu. Tapi itu tadi, saya nggak mau sia-sia membaca firman. Saya nggak mau si roh-roh, si dunia itu ya, yang datang membawa temannya, datang 7 itu menguasai saja saya, dan dia bertepuk tangan di atas saya. Karena ternyata saya tidak bisa rendah hati. Itu ya. Pergumulan ibu-ibu ya, pergumulan untuk itu hanya masalah sepele ya, dengan sesama kita nih, seperti itu ya. Mungkin dengan orang lain yang nggak dikenal, wah luar biasa, tapi orang yang paling dekat, mampu nggak aku rendah hati, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar sama-sama menjaga diri kita. Untuk saya ya, itu remaknya tadi ini, saya takut banget itu kalau jadi orang jahat, karena saya tahu diri saya ngeri banget gitu kan. Ini jangan-jangan gue udah baca firman kok begini gitu kan, aku harus paksa Roh Kudus, ya ampun Roh Kudus, ya Roh Allah, janganlah kau pergi, jangan kau jauh daripadaku, aku butuh banget, karena hanya Engkau satu-satunya yang bisa membantu aku untuk mematahkan kuasa-kuasa atau roh-roh jahat yang mau hinggap
Itu ya ibu-ibu ya, ini luar biasa. Itulah rema saya, terus menjaga diri, menjaga pelita di dalam hati saya membutuhkan firman Tuhan ya. Makanya saya tuh kalau baca, itu tadi Bu Kartika sharing kalau baca rame-rame enak. Memang iya, saya juga kalau baca firman rame-rame kayak gitu tuh kayak lebih konsentrasi, terus dengerin orang sharing enak nih. Apa terberkati Bu Neti sharing begitu, terberkati, kita dikuatkan ya, dikuatkan. Dia punya suami, saya juga punya suami, punya pergumulan juga dalam bentuk yang berbeda tapi sama, masih terus mendoain gini kan, aduh Tuhan bantulah aku bisa ngomong sama orang, kok aku nggak bisa sendiri ya. Nah, kan gitu ya, malu hati sendiri kan. Jadi ya itu tadi, tapi ada hati yang diubahkan, yang tidak memaksa ya. Kalau saya gitu, lebih udah mulai banyak kompromi dengan diri sendiri, tidak mau menuntut, merendahkan diri serendah-rendahnya ya, itu tadi, dan percaya bahwa Tuhanlah yang hanya mampu mengubahkan manusia. Saya ini hanya manusia. Saya tidak bisa mengubah manusia, hanya Roh Kudus yang bisa mengubah manusia. Seperti itu. Baik ibu-ibu lain, apakah ada rema yang lain? Mungkin silakan Ya, Ibu dikit Kiki. ya Dekku ya. Ya, Dikit. boleh Kak Neti. Dikit ya. Kita di sini nggak saling menjelekkan ya, karena kan firman Tuhan itu kan membongkar kalau kita mau rendah hati, nggak saling menjelekkan. Yang tanda kutip adalah saling menguatkan. Makanya di ayat tadi itu apa namanya, di Lukas 11 ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, ya kan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ini apa namanya? Enak-enak, susah-susah, gampang-gampang, sakit-sakit, pedes, nano-nano. Tapi memang peranan Roh Kudus itu yang utama. Hidup ini nano-nano. Betul Kak Neti ya. Itu dah kita ini semua sedang memang diproses ya. Diproses terus, puji Tuhan kita sudah mengenal firman Tuhan ya. Justru dari firman Tuhan inilah yang menguatkan kita ya. Kalau enggak kenal firman, mungkin kita sudah jadi preman preman siantar, preman jalanan ini. Aduh, ya. Baik, apakah ada lagi yang lain? Mungkin ada manisnya, ada asamnya. Iya lah Bu Marina, betul ya. Rasanya itu gado-gado ya. Nano-nano rasanya itu ya. Kalau tahu permen nano-nano, itulah ya kita hidup ya. Cuman kita bersyukur karena kita sudah mengenal firman Tuhan dan kita punya Roh Kudus. Itulah yang memang sangat menguatkan kita sesungguhnya. Bu Kartika mau sharing kah? Bu Sofi? Ya, rasanya kalau tidak ada, kita bisa tutup di dalam doa ya. Kita sambung lagi besok. Bu Kartika bisa tutup di dalam doa untuk pembacaan firman hari ini. Ada juga pedes, Bu, nusuk. Nusuk itu terus lah, Bu. Makanya kita tidak bisa kita tuh biarpun tertusuk, sakit rasanya sampai mau nangis, tapi itu tadi hanya sama Roh Kudus ya. Kita punya Roh Kudus itu yang membuat kita tusukan itu bisa kembali kita tarik pelan-pelan untuk kita sembuhkan. Baik, silakan Bu Kartika untuk dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini di mana kami dapat berkumpul membaca firman-Mu bersama-sama. Ajar kami untuk terus melekat hanya kepadamu ya Bapak. Memberi rema di dalam kehidupan kami dengan membaca firman-Mu. Sehingga firman-Mu setiap yang kami baca ya Bapak dapat menguatkan kami untuk melangkah hari demi hari. Karena ajar kami juga menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau ya Bapak. Dan biarlah Engkau yang akan menolong kami semua di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap kerinduan hati kami. Engkau yang mengetahui ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak tutup mata, Engkau tidak tidur, Engkau senantiasa mendengar doa-doa kami, rintihan jeritan kami, tangisan kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau menolong kami semua untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu.
Engkau yang akan menolong dan memimpin langkah kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih.